Ini kan saya dari tahun 2016 di mana saya juga sering mengadakan donasi untuk masjid, Pak. Untuk khusus follower saya gitu. Jadi saya tuh suka videoin ada satu tanah, saya suka buat bangunan masjid. Terus saat ini saya suka ini juga Pak, ini agak melenceng ya Pak. Jadi sedikit pertanyaan dan mungkin jadi mengedukasi masyarakat juga ya Pak. Kayak renovasi. Nah, saya suka video ini, banyak banget kebutuhan, udah atapnya udah pada bocor, terus ubin-ubin udah pada retak-retak. Nah, saya suka ngomong, nih teman-teman kalau misalkan ada yang mau ikutan, masukin ya ke rekening sini. Dan di situ juga saya kan itu lagi kembali, saya berusaha semaksimal mungkin, setransparan mungkin videonya, saya barang-barang yang dibeli, saya informasi, tapi kan jangan sampai ternyata salah lagi gitu Pak. Itu gimana Pak? Selanjutnya Pak, saya soalnya masih melakukan itu Pak. Oh iya, baik, ini luar biasa nih Mbak Marisa ini sangat peduli sekali ya. Jadi kembali Mbak Marisa, memang kalau di ketentuan Permensos 8 2021 itu diatur ada yang harus berizin, ada yang dikecualikan sebetulnya kan. Kalau penggalangan dana itu di tempat-tempat terbatas, hanya misalnya di kantor, di masjid, di sekolah, itu sebenarnya tidak perlu berizin. Tetapi kalau sudah melibatkan masyarakat banyak, nah ini kita lihat nih, kalau hanya satu provinsi, misalnya di DKI aja, cukup izinnya dari gubernur aja gitu. Tapi kalau sudah melibatkan netizen sih itu pasti dia akan lintas provinsi. Maka memang sebaiknya nanti ngurus izinnya ke Kementerian Sosial. Nah, jadi kami sangat mendukung upaya Mbak Marisa. Nah, makanya tadi sampai Pak Dir, Pak Karo juga, ini momen yang bagus. Tadi saya dengar dari awal juga Mbak Marisa sekarang sudah paham nih Pak Karo tentang aturan PUB. Insya Allah beliau nanti akan mengedukasi gitu ya. Nah, Siap, mungkin yang saya perlu pertegas lagi nih Mbak Marisa kaitan dengan yang kembali ke Gala ya. Siap. Berarti sebetulnya sekarang untuk yang PUB Gala itu sudah berhenti total ya. Sudah Tinggal berhenti, Pak. transaksi aja kan untuk pembelian rumah kan. Sudah berhenti. Ya, berarti sudah selesai ya. Sudah. Nah, supaya kita memastikan bahwa sebetulnya untuk yang kegiatan donasi Gala, pengumpulan sudah selesai, kemudian hanya tinggal transaksi saja karena menunggu pemiliknya masih luar negeri ya Mbak ya, gitu Betul ya? Pak, betul. Berarti tidak ada lagi sebetulnya nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk donasi Gala, kecuali kalaupun misalnya nanti akan dilanjut melalui yayasan yang tadi ya Mbak, Betul Pak, yang betul. bersama Gala. Bisa bersama Gala, betul Jadi Pak. Nah, jadi harapan kami tentu nanti ketika ini, saya yakin Mbak Marisa tuh banyak idenya kan untuk membantu orang. Nah, insya Allah nanti dengan yayasan kita doronglah berizin karena sangat mudah dan gratis, tidak bayar kan. Siap Pak. Dan harapan kami tentu nanti Mbak Marisa ikut sama-sama mengedukasi. Nah, jadi mungkin Pak Dir, kalau secara kegiatan untuk PUB Gala ini sudah selesai karena pengumpulan sudah selesai. Pemanfaatan hanya tinggal nunggu transaksi karena yang pemilik rumah itu masih di luar negeri ya. Kemungkinan itu tanggal 17 Pak sudah beli tiket untuk ke Jakarta. Namun apabila di airport tidak ada waktu atau tidak bisa ada penandatanganan sebelum masuk karantina, mungkin akan memakan waktu 10 hari lagi Pak untuk karantina. Kurang lebih tanggal 27 mungkin bisa saya report untuk penandatanganan jual belinya Pak. Baik, berarti tadi kalau saya ulangin lagi, pertama kan untuk beli rumah ya. Siap. Kemudian ada yang disisihkan yang 400 untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari Gala ya Mbak ya. Betul Pak. Artinya kan tadi sudah clear, itu sesuai dengan tujuan awal pengumpulan, dimanfaatkan Gala semua, tidak ada yang lain-lain. Berarti Pak Dir, kalau dari sisi ini kegiatan donasi Gala itu sudah selesai, tinggal menunggu transaksi. Dan memang nanti kami berharap juga Mbak Marisa ada laporan tertulis lah ya sebagai bentuk, dan kami yakin karena dari awal pun kami komunikasi Mbak Marisa sangat terbuka, kooperatif. Nah, nanti sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas juga tetap mungkin kami minta laporan tertulis saja biar ini pun menjadi dokumentasi Kementerian Sosial gitu untuk kegiatan galang donasi Gala ini. Jadi sementara itu mungkin dari teman-teman yang lain yang gabung di Zoom, ada yang ditanyakan, disampaikan ke Mbak Marisa, mumpung beliau masih punya waktu, kami persilahkan.
Sebentar Pak Dayat mungkin. Silakan Pak Dio dulu. Pak Dio, silakan Pak Dio. Jadi yang penting kita cermati itu pertama adalah jangan sampai muncul anggapan bahwa ada mekanisme pelaporan hasil PUB itu kepada penyelenggara PUB yang tidak berizin. Tolong dibantu kita meluruskan itu. Siap, baik Pak. Sehingga cara kita mengelola persoalan dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Marisa itu bisa lurus, bisa clear. Bayangkan kalau orang berpikir, oh ternyata tidak berizin pun kita bisa memberikan pelaporan. Jadi dalam pemahaman tadi malam itu sesungguhnya ketika kita menyampaikan pemanggilan karena tidak berizin itu salah satu aspek atau kategori bahwa kita sudah melakukan teguran secara administratif pemanggilan ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, Mbak Marisa, saya mengkalkulasi tadi antara angka yang dibutuhkan dengan yang terkumpul itu kan belum tercapai. Pak Ramsi boleh membantu, ini kelebihannya aturan ini ya, boleh membantu nanti membaca ulang lagi PP 29 tahun 1980 bahwa pembiayaan hasil pengumpulan sumbangan itu bisa sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Hal yang barangkali tidak terpikirkan. Jadi Mbak Marisa, Siapa? biaya melaksanakan pengumpulan itu 10% digunakan untuk biaya operasional itu diperbolehkan negara. Maksudnya jadi berapa total yang dikumpulkan? Kemudian 10%-nya itu, ya kalau ini sudah berizin, itu dilegalkan oleh negara untuk digunakan sebagai biaya operasional. Oh, siap Pak, baik Pak. Saya ingin menunjukkan beberapa penyelenggara ujian gratis berhadiah, ya, yang selama ini sudah berizin dan ini nih, sebentar saya. Nah ini PUB ya, ini cari PUB ya. Nih. Coba dilihat Mbak Marisa, ini penyelenggara pengumpulan uang atau barang ya yang sudah berizin. Jadi mungkin nggak pernah lihat sebelumnya ini kan panitia berbuat baik, Indomart itu kalau kita belanja kemudian bisakah didonasikan 100 perak, 200 perak, itu terlaporkan di Kementerian Sosial. Terakhir kemarin melaporkan ada 7 miliar ya yang dibantukan ke pihak-pihak tertentu. Jadi kita bisa mengikuti alurnya. Ini yang kita bisa.com itu dalam 2 jam itu bisa mengumpulkan 1 miliar. Tuh, jadi ini sesuatu yang menurut saya baik. Bahkan di Kementerian Sosial itu orang-orang yang melakukan upaya seperti ini itu dikategorikan sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. Ini ada yang terdaftar, ini yang tercatat ini. Pak Ramsi juga bisa melihat ya. Sorry, ini ada. Bentar. Ini ada sampai berapa nih? Ini ada 65 yayasan, tapi misalnya Mbak Marisa itu kan tidak cuma satu kegiatan yang dilaporkan nanti ya. Misalnya ada Indagalah, ya Nandagala, kemudian ada juga untuk pembangunan masjid, itu bisa dilaporkan. Kalau sudah terlaporkan nanti setelah ini deh ya, saya kira Mbak Marisa nanti bisa datang di konteks yang lain, bukan klarifikasi, untuk lebih memahami seperti apa perizinan itu bisa kita lakukan. Itu catatan yang pertama. Yang kedua Mbak Marisa, ini juga perlu kita lihat bahwa Kementerian Sosial itu ya. Ini berarti yang info yang beredar rumah gala disita itu hoax ya Pak ya? Nah, itu Pak, itu yang membuat jadi agak heboh ya Pak, sehingga saya sendiri sampai kaget Pak di demo-demo Pak. Itu jadi Mbak, itu kami tidak pernah mengatakan itu, gitu kan. Itu ada direkturnya yang
menyampaikan, sehingga sama kami pun itu dibully gitu kan. Siap Pak. Jadi kami tidak pernah mengatakan rumah galak akan musnah, enggak sih. Nah, jadi ada pihak-pihak yang memelintir. Makanya mungkin sama-sama lah nanti ya Pak Dir, Pak Karomas, nanti kita clearkan gitu, bahwa kita tidak pernah menyampaikan kalimat seperti itu, nggak Baik, pernah Pak. gitu kan. Makanya kan kami bilang dari awal kita sudah komitmen dengan merisa mau klarifikasi, tiba-tiba ada yang mengatakan seperti itu. Iya betul Pak. Jadi luar biasa hebohnya. Makanya tadi saya bilang bahwa untuk yang anggaplah kasus donasi jala sudah selesai kan, sudah selesai dengan hasil klarifikasi ini. Baik Pak. Jadi kalau yang disampaikan penyitaan itu bukan ranah kami, bukan kewenangan kami. Iya baik Pak. Jadi ini video ini nanti izin saya upload Pak, karena membantah info-info yang beredar yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mau informasi rumah ini akan disita. Bahkan pada saat Bapak menghubungi saya pertama kali, saya langsung menjawab ya Pak ya. Saya langsung di situ saya bilang saya pasti akan hadir dan berkenan hadir. Saya tidak ada sedikit pun mencoba untuk tidak bertanggung jawab di sini. Dan di situ kaget juga saya, tiba-tiba dibuatkan demo, katanya saya berharap kooperatif gitu. Jadi di sini mungkin mohon izin di-upload videonya Pak. Baik Pak. Karena Mbak Marisa itu mengakui atau tidak mengakui itu sudah jadi public figure. Apa yang disampaikan itu dengan gampang bisa menjadi letupan. Itulah mengapa kita menghadirkan Pak Karo Humas. Siap. Jadi kira-kira komunikasi publik kita ke lapangan seperti apa, nanti saya berharap Pak Hashim bisa memberikan masukan. Misalnya gini, ini mengklarifikasi, itu tidak ada penyitaan rumah, ada lagi yang pihak sebelah tetangga kita itu gerah. Jadi ini betul-betul manfaat mudaratnya yang kita pikirkan. Jadi kalau Mbak Marisa itu beda dengan saya yang ngomong. Kalau saya kan ya mungkin jabatan saya ya, tapi kalau ya sekedar ngomong. Tapi kalau Mbak Marisa satu ungkapan, saya sudah klarifikasi, nggak ada penyitaan. Wah, jadi besar lagi. Silakan Pak Hashim, apa yang terbaiknya kita sampaikan ke publik. Siap Pak, izin saya rekam Pak. Terima kasih. Saya kira tadi sudah disampaikan. Jadi penutup tadi dari Mbak Marisa saya itu sudah menyejukkan dari publik tadi. Masya Allah. Amin. Semuanya sudah gamblang bahwasannya tidak ada hal yang keliru kecuali persoalan perizinan saja. Pendapat-pendapat, kemudian juga upaya-upaya untuk ada demo dan segala macam itu saya kira nanti akan dengan sendirinya jadi bagian yang sudah terselesaikan dan kemudian menunjukkan saya kira itu. Dan untuk menyampaikan kepada masyarakat tidak lebih tidak kurang dari dari menurut Mbak Marisa tadi saya kira sudah cukup ya. Kalaupun itu mau disampaikan ke masyarakat, insya Allah Pak. Sudah sangat luar biasa. Saya kira demikian, dan untuk selanjutnya saya kira nanti akan mengikuti